Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 28 Maret 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 29 ayat 15 dan 18. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini, tema kita berbunyi serve in love. Serve in love. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tidak jarang kita dengar di masyarakat bagaimana seorang pembantu atau asisten rumah tangga bekerja dengan baik. Khususnya kalau ada bayi yang harus dirawat oleh pembantu ini. Pembantu yang melayani dengan kasih. Pelayanan yang demikian membuat ibu rumah tangga tidak ragu meninggalkan, mempercayakan perawatan bayinya terhadap si pembantu seperti ini. Ibu itu bisa lebih bebas bekerja atau bepergian. Demikian juga pengemudi atau driver dipercayakan antar jemput anak majikannya dengan semua kebutuhan makan minum anak itu dipercayakan kepada driver mengurusnya. Demikianlah sering kita dengar selentingan, "Oh, ini anak pembantu." Yang maksudnya begitu telaten dan bertanggung jawab pembantu anak majikannya, sehingga seolah-olah si anak itu sudah seperasaan melekat dengan si pembantu ini. Akhirnya tentu si majikan tidak lupa memberi insentif kepada pembantunya. Tidak lupa majikan ini memberi insentif kepada pengemudinya atau drivernya yang baik ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, demikianlah kehidupan Yakub yang telah terdampar di rumah Laban saudaranya. Sudah 1 bulan dia bekerja sebagai gembala kambing domba Laban. Ternyata kehadiran Laban ini sangat menggembirakan hatinya. Hati Laban. Dia bekerja dengan baik. Kambing domba Laban ini sangat terurus. Melihat itu, Laban hendak mengikat Yakub agar tidak kemana-mana. Sehingga ia menanyakan kepada Yakub, "Katakanlah kepadaku, apa yang patut kuberikan menjadi upahmu?" Walaupun tentang upah yang dibicarakan di sini, namun
Yakub tidak mau bekerja sebagai upahan. Dia mau menjadi bagian dari keluarga itu, supaya apa yang dimiliki keluarga Laban itu juga yang menjadi milik Yakub. Karena itu dia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Dengan demikian, Yakub akan menjadi menantu Laban. Berarti dia menjadi anggota keluarga. Dalam 7 tahun, Yakub bekerja dalam cintanya kepada Rahel. Serve in love. Inilah yang dilakukan oleh oleh Yakub 7 tahun itu, yang dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Itu diungkapkan dalam ayat 20. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa baca kembali. Kemudian Yakub berkata kepada Laban, setelah sampai waktunya, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap, telah 7 tahun. Kemudian dia ditipu oleh Laban. Justru Lea, kakak Rahel, yang diberikannya. Maka atas tipuan itu Yakub memprotes. Tetapi Laban berkata, genapilah 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Genapi 7 hari. Kemudian anakku yang lain pun, yaitu Rahel, akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lamanya lagi. Demikian mereka ini tawar-menawar. Laban hanya berpikir soal upah, tetapi Yakub melakukan pekerjaannya bukan sebagai upahan, tetapi karena cinta. Dia melayani itu karena cinta. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, belakangan ini ada keluhan dari orang yang tertipu dengan janji beramal, dan akan mendapat imbalan. Sehingga mereka sendiri menjawab tipuan itu dengan berkata, kalau beramal harus dengan ikhlas, bukan harapan imbalan. Di kalangan Kristen pun seruan-seruan seperti ini sering dilontarkan, yaitu memberi persembahan agar dibalas oleh Tuhan berlipat ganda. Ya, ini saudara-saudara, kita memberi karena mengharapkan kembali. Tuhan Yesus juga berbicara tentang upah. Dia katakan, upahmu besar di sorga. Upah yang tidak bisa dihitung dengan angka. Demikian Paulus juga berkata tentang upah. Apa Paulus katakan tentang upah? Upah bagi Paulus. Paulus katakan, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, tanpa materi. Upah yang disebut oleh Rasul Paulus tidak bisa dihitung dengan matematis. Karena itu seperti Yesus melayani dalam kasih, demikian juga Rasul Paulus melayani. Tidak kenal lelah dengan upah yang tidak terhitung secara matematis. Tetapi nanti Bapa dalam Tuhan Yesus, setelah kita bersama dengan Dia, mengatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bandingkan dengan pernyataan Bapa terhadap anak yang hilang, tetapi bukan anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung. Bukankah segalanya ini milik kita bersama? Saudara-saudari, tugaskanlah tugas pelayanan dan kesaksian kita dengan cinta. Serve in love.
Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, sebaiknya apa motivasi kita memberi persembahan? Seperti kolektor, persembahan bulanan, ada persembahan, macam-macam persembahan di dalam jemaat kita. Apa motivasi kita untuk memberi? Menurut Anda, yang kedua, menurut Anda, apakah salah kalau kita mengharapkan upah dari pelayanan yang kita lakukan di tengah jemaat gereja kita? Apa salah kalau kita harapkan upah? Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana sebaiknya sikap hati kita ketika memberikan upah kepada yang kita suruh bekerja? Kebetulan ada yang bekerja di rumah, apakah tukang atau seseorang yang bekerja lalu kita memberikan upah? Menurut Anda, bagaimana sikap hati kita tatkala kita memberikan upahnya? Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, karuniakan kesempatan agar kami ikut melayani Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus mencintai kami, maka tanamkan juga di hati kami sikap melayani dalam kasih, karena Yesus menjadi teladan dalam pelayanan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Segala yang kami terima, apakah itu upah, gaji, honorarium, insentif, pemberian orang lain, kiranya Tuhan merubah itu semua sebagai karunia dan berkat dari Tuhan. Dengan demikian semua apa yang ada pada kami, yang bisa kami nikmati, bisa kami simpan, adalah berkat dan karunia Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, yang sakit, terkena PHK, usahanya terhenti, agar mereka tetap terpelihara dalam berkat dan dalam karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih yang kami jadikan landasan pelayanan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.